Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan soal tryout ASPD SMPMTS Kabupaten Bantul tahap 1 untuk pelajaran IPA. Bagi yang belum mengerjakan, silahkan bisa mengerjakan soal ini terlebih dahulu. Bagi yang belum punya soalnya, bisa mendownload di link yang sudah saya cantumkan di deskripsi video ini. Mari kita bahas nomor 1 sampai dengan nomor 10. Soal nomor 1 yaitu soal tentang pengukuran. Perhatikan soalnya sebagai berikut. Nomor 1, seorang pelari memiliki hasil pengukuran waktu tempuh seperti yang terdapat dalam stopwatch berikut ini. Perhatikan, ada stopwatch, kemudian mencatat waktu akhir putaran 1 seperti ini, kemudian akhir putaran 2 ditunjuk seperti ini. Waktu tempuh pelari dari akhir putaran 1 ke akhir putaran 2 adalah, perhatikan skala yang ditunjuk oleh jarum kecil di sini menunjukkan angka 8. Kemudian yang ditunjuk oleh jarum panjang adalah 22. Berarti yang terukur adalah 8 menit 22 detik. Nah, sehingga kita bisa mengukur juga yang akhir putaran 2 yang ditunjuk oleh jarum kecil adalah 20 menit. Kemudian yang jarum yang besar adalah 37 detik. Nah, kita bisa mengurangkan 20 menit dikurangi dengan 8 menit sama dengan 12 menit. 37 detik dikurangi dengan 22 detik sama dengan 15 detik. Jadi, waktu tempuh pelari adalah 12 menit 15 detik. Jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 2, soal tentang suhu. Seorang siswa melakukan percobaan membuat skala termometer dengan menggunakan suhu air mendidih untuk menentukan titik tetap atas dan suhu es mencair untuk menentukan titik tetap bawah. Jika termometer diberi nama X dan Y dengan titik tetap atas dan titik tetap bawah seperti pada gambar di bawah ini, jika termometer X menunjukkan angka 45, maka angka yang ditunjukkan oleh termometer Y yang benar adalah titik-titik berapa nilai T. Maka kita bisa menghitung dengan cara angka yang ditunjukkan oleh termometer Y dikurangi dengan titik tetap bawahnya, yaitu 20, per titik tetap atas dikurangi titik tetap bawahnya, 80 dikurangi 20, sama dengan angka yang ditunjuk termometer X dikurangi titik tetap bawahnya per titik tetap atas dikurangi titik tetap bawahnya. Ini sama dengan T dikurangi 20 per ini hasilnya 60 sama dengan 45 per 90. Coret 1 per 2. Kemudian kita kalikan silang. Ini 2 kali T dikurangi 20 sama dengan 60 dikali 1 sama dengan 60. Kita bisa sederhanakan ini 1, ini 30. Jadi T dikurangi 20 sama dengan 30, atau T sama dengan 30 ditambah 20. Jadi T sama dengan 50. Atau kalau mau lebih cepat, karena 45 itu adalah di tengah-tengahnya 90 sama 0, maka ini juga kita cari tengah-tengahnya. 80
ke 20 itu ada 60 skala, berarti di sini ada 60 bagi 2 yaitu 30. Jadi bisa dihitung 20 tambah 30 atau 80 dikurangi 30. Ketemunya di sini 50. Seperti itu. Berikutnya soal nomor 3. Dita melakukan percobaan identifikasi sifat asam basa dari suatu larutan dengan menggunakan kertas lakmus. Hasil percobaannya, ketika kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan tersebut, kertas lakmus tetap berwarna merah. Dan ketika lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan tersebut, maka berubah warna menjadi merah. Jadi lakmus biru berubah menjadi merah. Berdasarkan hasil percobaan di atas, larutan di bawah ini yang memiliki sifat yang sama dengan larutan yang digunakan oleh Dita untuk percobaannya adalah titik-titik. Lakmus biru berubah jadi merah. Merah berarti asam. Sama ya. Kemudian kalau lakmus merah kok berubah jadi biru, maka basa. Nah, begitu. Jadi sifat larutan ini adalah asam. Maka di antara 4 bahan ini yang sifatnya adalah asam, yaitu air jeruk. Oke, mudah ya. Kemudian soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar 1, 2, 3, 4. Pewarna dan pengawet. Pewarna dan pengawet makanan ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, jadi nomor 1, lihat ini ada beberapa pewarna yang ada di dalam botol-botol kecil. Jadi nomor 1 itu pewarna. Pewarna nomor 1. Nah, kemudian mana yang pengawet? Di sini nomor 2 ada Splenda. Splenda itu bukan pengawet tetapi pemanis. Kita lihat ya di Google, kita cari ada Splenda. Kita cari. Nah, dilihat di sini. Nah, Splenda itu adalah pemanis sintetis. Nah, jadi seperti itu ya, seperti gula begitu. Kalian bisa cek sendiri di Google. Nah, kemudian ini pemanis. Kemudian yang nomor 3, Sasa, penyedap rasa atau penguat rasa. Salah. Ini salah. Ini salah. Kemudian yang nomor 4 ini ada kunyit, kemudian ada jeruk nipis, kemudian ada apa ini. Nah, kita nggak tahu ini apa. Nah, jadi ini apakah pengawet? Kalau ini pewarna gitu ya, ini perasa. Nah, maka di sini jawabannya adalah antara A dan B nggak ada. 2 dan 3 kan sudah salah. Oke, 2 dan 3 salah. Maka ini tidak ada jawabannya. Kemudian kita lanjut saja nomor 5. Perhatikan gambar berikut ini. Metode pemisahan campuran pada gambar tersebut dinamakan titik-titik. Nah, ini adalah kromatografi. Apa itu kromatografi? Nah, kromatografi adalah suatu teknik pemisahan molekul campuran berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen yang berupa molekul yang berada pada larutan. Nah, molekul yang terlarut dalam fase gerak akan melewati kolom yang merupakan fase diam.
seperti ini. Misalnya ada zat warna pada tinta merah misalnya, maka nanti airnya di sini akan bergerak ke atas gitu ya, bergerak ke atas dan membawa zat-zat pewarna yang ada pada tinta ini, sehingga pewarnanya akan terpisah berdasarkan komponen-komponen penyusunnya. Nah, setiap komponen penyusunnya itu berbeda kecepatan dalam merambat. Nah, yang paling cepat merambat di sini adalah warna kuning, warna hijau, warna kuning seperti itu. Jadi yang paling atas adalah yang paling cepat merambatnya. Demikian untuk soal nomor 5. Berikutnya soal nomor 6. Nomor 6 tentang molekul ya, molekul. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar 1, 2, 3, 4. Molekul senyawa ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Ada dua macam molekul, yaitu molekul unsur, di mana ini terdiri atau gabungan dari atom yang sejenis. Kalau molekul senyawa itu adalah gabungan dari atom yang berbeda jenis, berbeda. Nah, jadi lihat yang berbeda ini merah sama oranye gitu ya, jadi nomor 1. Kemudian ini merah sama hijau, nomor 3. Itu adalah molekul senyawa, jadi jawabannya B. Sedangkan yang molekul unsur itu yang seperti nomor 2 dan nomor 4. Misalnya nomor 2 itu adalah O sama O, jadi apa? O2 gitu. Kemudian kalau yang ini misalnya yang molekul senyawa contohnya apa? Misalnya ini adalah N, ini H. Jadi ini adalah molekul NH3 gitu. Itu soal nomor 6. Berikutnya soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut ini. Seorang pekerja bangunan mendorong gerobak berisi 20 batu bata yang identik dengan massa masing-masing 1 kg. Nah, kalau ada 20 batu masing-masing 1 kg, berarti massa batu ini adalah 20 kg. Dan percepatannya adalah 3 meter per sekon kuadrat. Jika 5 buah batu bata tersebut diturunkan, percepatan yang dialami gerobak sekarang adalah titik-titik. Jadi ini nanti ada perubahan masanya menjadi dikurangi 5 kg, maka menjadi 15 kg. Berapa A yang sekarang? Kalau ini M1, ini A1, ini M2, ini A2, kita bisa hitung F sama dengan M dikali A. Karena gaya untuk mendorong itu adalah sama, maka F1 sama dengan F2. Jadi M1 kali A1 sama dengan M2 dikali A2. M1 20, A1 3 sama dengan M2 15, A2 A. Nah, kemudian ini dihitung 60 sama dengan 15 A. Jadi A sama dengan 60 dibagi 15 sama dengan 4. Jadi jawabannya yang betul adalah
4 meter per sekon kuadrat. Atau boleh juga dihitung jadi 2 langkah. Yang pertama kita tentukan F-nya dulu, misalnya ya. F-nya sama dengan M dikali A. Masanya 20 kali A-nya 3. Jadi ketemunya 60 Newton. Maka yang kedua, berapa A setelah diturunkan 5 kg? Maka sama dengan A sama dengan F per M. Jadi 60 Newton dibagi masanya sekarang yaitu 15 kg. Jadi sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini juga boleh. Mana yang lebih mudah silakan dipakai. Berikutnya nomor 8. Soal tentang energi potensial. Sebuah benda berada pada ketinggian seperti terlihat pada gambar. Nah, ini ada gambar, ada benda di sini, ketinggiannya 20 meter, memiliki energi potensial 10.000 Joule. Nah, jika benda telah turun sejauh 4 meter, ini turun ke sini, maka besarnya energi potensial yang dimiliki benda itu sekarang adalah titik-titik. Energi potensial EP sama dengan MGH. Energi potensialnya itu 10.000 sama dengan masanya belum diketahui, gravitasinya adalah 10, ketinggiannya adalah 20. Kemudian kita bisa menghitung berapa M-nya. Maka M sama dengan 10.000 dibagi ini 10 kali 20, 200. Maka masanya ketemu sama dengan 100 dibagi 2, 50 kg. Nah, jadi kita bisa menghitung sekarang yang energi potensial pada saat benda di sini berapa, EP2. Jadi energi potensial pada titik yang di situ sama dengan M dikali G dikali ketinggian yang kedua di sini, sama dengan masanya 50. Ini 50 dikali gravitasi 10 dikali ketinggiannya adalah 20 meter dikurangi 4 meter. Jadi H2 nya sama dengan 16. Hasilnya sama dengan 8.000 Joule. Jadi jawabannya adalah atau dengan cara membandingkan ketinggiannya ya, ketinggian 1 dengan ketinggian 2. Jadi energi potensial atau ini ya, EP1 per EP2 karena masanya sama, masa 1 dengan masa 2 itu sama, dicoret, gravitasinya juga sama, maka kita tinggal membandingkan H1 dan H2. Energi potensial 1 10.000 banding energi potensial 2 sama dengan ketinggian benda 1, benda pertama 20 meter dibanding pada posisi di yang kedua yaitu 16. Nah, kita bisa coret di sini, kita sederhanakan dulu bagi 4. Ini 5, ini 4. Kita kalikan silang. EP2 sama dengan 40.000, 4 kali 10.000, 40.000 dibagi 5. Jadi sama dengan 8.000 Joule. Nah, begitu ya. Boleh pakai yang ini, boleh pakai yang perbandingan. Soal nomor 9. Bacalah informasi berikut. Oke, kita baca deh. Mengapa Mars tidak cocok dihuni oleh manusia? Gagasan untuk pindah ke Mars sudah berulang kali dilontarkan. Namun sepertinya planet merah itu tidak mengizinkan kita untuk menjadikannya sebuah hunian baru. Mars tidak cocok dihuni manusia karena memiliki suhu yang ekstrim. Suhunya ekstrim.
Suhu di planet Mars rata-rata berkisar di angka minus 63 derajat Celcius, sangat jauh di bawah titik beku. Nah, Mars memiliki gaya gravitasi yang rendah. Gravitasi di Mars hanya sekitar 40% dari gravitasi bumi, yang dapat mengurangi kepadatan tulang hingga berkurangnya darah. Planet Mars memiliki atmosfer yang mengandung karbon dioksida sebanyak 96%. CO2-nya sangat tinggi, yang tentunya sangat beracun bagi manusia. Selain atmosfer, tanah di Mars juga beracun. Tanahnya beracun. Tanah di Mars memiliki kandungan garam perklorat yang bisa menyebabkan gangguan fungsi kelenjar tiroid. Diketahui bahwa radiasi terendah yang diterima astronot saat melakukan perjalanan bumi Mars bisa mencapai 0,66 sievert. 1 sievert saja bisa meningkatkan risiko kanker yang mematikan. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Planet Mars tidak cocok dihuni oleh manusia karena A. Menimbulkan radiasi yang relatif rendah. Tadi tidak ada di sini ya. Yang B. Memiliki suhu yang hangat untuk hidup manusia. Salah, suhunya ekstrim, minus sekian derajat, sangat rendah sekali. Kemudian memiliki gaya gravitasi yang sama dengan bumi. Salah, gravitasinya lebih rendah dibandingkan bumi. Yang D berarti yang benar. Tanah mengandung garam perklorat yang beracun. Oke, tadi di sini ya. Nih, tanahnya beracun. Jadi jawabannya yang betul adalah D. Soal yang nomor 10. Perhatikan tuas di bawah ini. Nah, untuk menahan beban 600 Newton agar berada pada posisi seimbang, besarnya gaya F yang harus diberikan adalah titik-titik. Kita hitung W kali LB sama dengan F dikali LK. Persamaan pada tuas. Nah, di sini bebannya 600 Newton, 600. Lengan bebannya. Dilihat lengan beban itu titik beban ke titik tumpu setengah meter. Sama dengan gaya F ditanyakan dikali lengan kuasa. Lengan kuasa itu dari titik kuasa sampai titik tumpu. Nah, untuk titik tumpunya itu di sini, bukan di sini, karena ini tuas jenis kedua. Diingat-ingat ya, titik tumpunya ada di sini. Jadi panjangnya lengan kuasa adalah dari sini sampai sini. 1,5 meter tambah setengah meter, jadi ini 2 meter. Nah, ini kita tinggal selesaikan persamaan ini. 300 sama dengan 2F, sehingga F sama dengan 300 bagi 2 sama dengan 150 Newton. Jawabannya adalah B. Untuk soal nomor 11 dan seterusnya, silahkan disimak di video berikutnya ya. Jadi nomor 11 sampai nomor 30. Jangan lupa klik subscribe untuk bisa mendapatkan notifikasi jika sudah ada video yang berikutnya. Jika sudah ada video yang berikutnya, biasanya saya munculkan di sini ya, di layar akhir ada muncul itu bannernya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.